Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita awali pengajian siang ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira ini sangat serius. Di tangan saya ada kalender Arab Saudi. Namanya Almanak Ummul Qura, kalender resmi Arab Saudi. Kalau kalender, hidangannya adalah penanggalan, baik penanggalan Masehi atau Miladiyah, disebut juga Syamsiyah, dan kalender Qamariyah, disebut juga kalender Hijriyah. Lalu di mana letak seriusnya? Arab Saudi perjalanan waktu dibanding Indonesia bagian barat duluan 4 jam dibanding dengan Arab Saudi. Indonesia tengah lebih duluan 5 jam. Indonesia Timur lebih duluan 6 jam dengan waktu Arab Saudi. Yang saya maksud masalah serius itu adalah tanggal 1 Zulhijjahnya duluan Arab Saudi ketimbang Indonesia. Kalau duluan tanggal 1-nya, maka duluan pula lah tanggal 9 jadwal wukuf di Arafah, dan 10 Zulhijjah Idul Adha. Intinya apa? Hari raya Idul Adha duluan Arab Saudi 1 hari ketimbang Indonesia. Jadi nanti bagaimana ini kok Indonesia duluan pula, padahal Indonesia duluan pula Arab Saudi Idul Adha-nya, padahal Indonesia lebih duluan 4 jam. Jadi pemikirannya adalah bulan Zulkaidah sekarang berakhir tanggal 29-nya itu hari Kamis tanggal 6 Juli. Itu umur Zulkaidah ini 29. Tapi ijtima'nya terjadi setengah 8 malam. Nah, waktu maghrib tanggal 6 hari Kamis bulan Juni, matahari terbenam di Papua, hilal di bawah ufuk, artinya bulan belum wujud. 1 jam lagi maghrib pula Indonesia bagian tengah, hilal masih di bawah ufuk. 1 jam lagi maghrib pula Bengkulu, Padang, agak terakhir Aceh, hilal masih di bawah ufuk. Nah, karena hilal di bawah ufuk, digenapkanlah Zulkaidah ini menjadi 30. Jadi hari Kamis tanggal 6 Juni menjadi malam ke-30 Zulkaidah ini. Besoknya Jumat tentu tanggal 1 Zulhijjah. Nah, kita maghrib hilal masih di bawah ufuk pada hari Kamis tanggal 6 itu. 4 jam lagi maghrib pula di Arab Saudi. Jadi setelah kita maghrib 4 jam, kemudian maghrib pula di Arab Saudi. Begitu matahari terbenam,
apa yang terjadi? Hilal atau bulan baru telah wujud di atas ufuk. Artinya dalam konsep hisab hakiki wujudul hilal, bulan baru sudah masuk di Arab Saudi hari Kamis tanggal 6 Juni tersebut sudah masuk malam pertama. Maka besoknya Jumat tanggal 6 Juni disebut tanggal 1 bagi Arab. Jadi Arab Saudi tanggal 1 Zulhijjahnya hari Jumat tanggal 7, sedangkan kita tanggal 1-nya itu hari Sabtu tanggal 8. Jadi bagi kita di Indonesia umur Zulkaidah 30 hari, sedangkan Arab Saudi hanya 29 karena hilal duluan di atas ufuk. Itu sebabnya. Jadi makin ke barat makin berpotensi hilal duluan wujud. Mungkin Bapak Ibu ada ingat, katakanlah beberapa tahun yang lalu, awak malun puaso lai, kironya orang Arab lah duluan puaso. Awak masih puaso jo baru, kironya Arab Saudi lah Idul Fitrinya. Terjadi diskusi yang panjang. Kok bisa lo dulu, awak duluan sampai jam. Jadi tak mesti awak dulu dan tak mesti lo samo tarwih. Jadi bisa saja karena dia jauh di belahan barat, waktu maghribnya hilal sudah wujud. Jadi awal bulan itu ditentukan maghrib setempat. Jadi pada hari yang sama, waktu maghrib mengakhiri bulan, kita tidak sampai malam 20, tidak sampai pada 29 itu, tapi menjadi 30. Sedangkan Arab Saudi berakhir dia di angka 29 hari, maka malamnya sudah malam pertama. Jadi kalau duluan dia tanggal 1, duluan pula lah 10 Zulhijjahnya. Jadi orang wukuf di Arafah hari Sabtu tanggal 15 Juni. Idul Adhanya hari Ahad tanggal 16 Juli. Ini kalendernya Bapak dan Ibu. Saya peragakan tanggal 10 itu ya. Tanggal 10-nya itu adalah hari Sunday, hari Ahad. Hari Ahad tanggal 10-nya. Sedangkan kita di Indonesia hari Ahad itu baru tanggal 9. Nah, akan jadi masalah nanti bagaimana puasa. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya majelis tarjih sudah bahas dulu, puasa kita itu bukan karena orang sedang wukuf di Arafah, tapi karena tanggal 9 Zulhijjah. Nabi sudah terbiasa puasa setiap tanggal 9 Zulhijjah. Begitu Nabi menunaikan ibadah haji, waktu wukuf di Arafah, apakah Nabi puasa tanggal 9 itu? Ternyata tidak. Waktu dihidangkan susu, langsung dia santap. Jadi puasa itu bukan karena tanggal 9 karena orang wukufnya, tapi karena tanggal 9-nya. Hanya saja tanggal 9 itu sedang wukuf di Arafah, populer puasa Arafah. Sekarang bagaimana membuktikannya? Orang wukuf di Arafah itu kan mulainya tengah hari sudah bersiap-siap. Tergelincir matahari langsung agenda, ya khutbahnya, salatnya dijamak zuhur dan asar sampai matahari terbenam. Jadi mulainya itu apa? Zuhur jam 12-an. Di awal di Padang lah jam sampai sore. Kalau puasa karena wukuf di Arafah, apakah ada puasa dimulai jam sampai sore? Sedangkan teman-teman di Indonesia bagian timur lah jam 6 sore dia baka puasa lain. Kalau puasa karena wukuf di Arafah, tapi puasa itu karena tanggal 9. Kebetulan tanggal 9 kita dengan Arab Saudi berbeda untuk tahun sekarang, khusus bulan Zulhijjah. Nanti 1 Muharramnya sama. 1 Muharramnya sama, tapi di 10 Zulhijjahnya berbeda. Demikianlah pengantar Bapak dan Ibu, nanti diperdalam oleh guru-guru kita yang lain keterangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.